Ini gelangnya siapa? Si Mbah itu ndak pernah punya gelang. Gini, gimana kalau untuk sementara waktu kamu pergi ke Singapura? Ya, kamu di sana, kamu tenangin pikiran kamu di sana, kamu tinggal di rumah Tante Poppy, teman Mama. Saya ini calon menantu Om dan juga Tante. Bukan pembantu yang bisa disuruh datang kapan aja. Gusti Allah, aku pasrah. Kalau si mbahku harus tahu kalau aku itu... Maaf, suster. Assalamualaikum. Kenalin, ini Atika. Dia, cewek ini nangkap copet. Sebagai tanda terima kasih, apapun yang kamu mau, pasti saya kasih. Saiki ojo meneh nemuin saya, Mas. Saya itu ndak enak sama ibunya, Mas. Tapi tenang aja, Atika. Aku nggak akan pernah nyerah buat ngejar kamu. Apa coba maksudnya? Masuk-masuk ke kamar simbahku itu apa? Mau niatan jahat ya? Awas aja kalau ketemu. Tak piting, tak ulek-ulek, biar jadi rempeng. Simbah ndak ada yang jagain. Paling banget tuh anak. Tadi siapa yang masuk itu? Jangan-jangan wong tadi itu yang udah nabrak Simbah. Jangan-jangan dia juga mau ngambil gelang yang ada di tasnya Simbah. Loh, kok enggak dijawab toh, suster? Ada apa barusan? Gak ada apa-apa. Pokoknya nenek tenang-tenang saja ya. Selama ada saya di sini, gak akan ada terjadi hal yang buruk. Terima kasih, suster. Ma. Iya. Astagfirullah, Ma. Kenapa keningnya? Gak apa-apa. Tadi Mama bangun karena haus. Dan karena ngantuk sekali. Dan juga jalannya gelap-gelapan, pintu ditabrak deh. Nggak apa-apa kok, Pak. Hati-hati dong, Ma. Nggak apa-apa kok. Tidur aja lagi. Mama mau Papa kasih obat pereda nyeri? Nggak usah. Udah nggak sakit kok. Ya udah. Duluan ya. Saya akan bikin perhitungan sama kamu, Atika.
sabar. Orang sabar disayang. Jangan lewat-lewat dulu. Aku lagi ngepel. Mbak, kalau Mbak belum tahu tujuannya mau kemana, Mbok ya dipikirin dulu, jangan bolak-balik kayak gosokan begitu. Mbak pikir saya tuh nggak capek apa ngepel kayak begini? Tunggu. Kamu ini cleaning service kan di rumah sakit ini? Bukan, dokter. Ya iyalah saya cleaning service. Orang saya aja udah bawa kain pel kayak begini. Masa dokter toh? Masih nanya. Siapa nama kamu? Atika. Kamu seharusnya tahu kan, di rumah sakit ini bakal banyak banget orang-orang yang bakal lewat, ya kan? Nah, misal kalau tahu kenapa harus marah? Ya, terserah orang dong mau lewat rumah sakit ini berapa kali dan itu udah kewajiban kamu untuk ngebersihin lantai ini berkali-kali. Karena memang udah kewajiban kamu untuk ngejaga kebersihan di rumah sakit ini, ngerti? Ya tapi ndak begitu juga toh. Kalau masih basah lantainya ya jangan diinjek-injek dulu. Terus kapan saya selesainya dong kerjanya? Yang kayak gini nih, kelakuan cleaning service yang nggak baik dan bener. Nggak boleh kayak gitu. Terus saya harus bagaimana? Kok Mbak juga ngatur-ngatur saya? Emangnya Mbak itu siapa? Saya. Dia adalah atasan kamu yang baru. Mulai hari ini, dia akan menggantikan Pak Sukimin. Selama ini kinerja Pak Sukimin kurang bagus. Makanya cleaning service di rumah sakit ini kelakuannya kayak begini nih, seenaknya, kurang ajar. Bu, saya ini tahu tanggung jawab saya itu apa. Tapi Mbok ya orang lain juga ikut menjaga kebersihan di sini dong. Bukan berarti saya itu cleaning service terus yang lain malah seenak-enaknya aja. Kamu kok kayak gitu sih? Kamu sadar nggak sekarang kamu berhadapan dengan siapa? Tahu? Ibu Yulia kan? Istrinya Dokter Rizal? Yang punya rumah sakit ini tahu? Aduh, kamu ini tuh diajarin tata krama nggak sih sama Pak Sukimin? Kalau ngomong sama beliau itu pakai sopan santun dong, yang bener ngomongnya. Ada apa ini? Ini siapa nih? Pak, ini Tiara. Mulai sekarang, dia akan membenahi sistem kebersihan di rumah sakit ini. Karena Mama lihat, Pak Sukimin itu selama ini terlalu lunak sama anak buahnya. Makanya kayak gini nih anak buahnya. Pada kurang ajar. Kayak dia nih. Dia baik dan sopan gitu kok. Yang kayak ini nih, Papa selalu belain mereka. Makanya ngelunjak mereka. Terutama yang ini. Ampun ngelunjaknya. Atika, kamu tuh kalau lagi ngomong, perhatiin dong yang sopan. Lihat matanya. Gawat. Kayaknya anak ini mulai curiga deh sama saya. Pak, kita ngobrol di ruangan Papa aja ya. Biar lebih enak. Oke. Atika, berarti mulai sekarang kamu udah tahu kan jabatan saya di sini sebagai apa? Tahu dong. Jadi mulai sekarang kamu harus tunduk sama semua perintah saya. Oke, mengerti? Atika. Halo? Atika! Ini anak emang bener-bener harus disekolahin etika. Nggak bener banget sih. Kalau orang lagi ngomong, itu diperhatiin matanya yang bener. Ingat ya, saya ini bos kamu, atasan kamu. Apa meneh sih Mbak? Kelakuannya. Papa kenapa sih selalu membela cleaning service yang satu itu? Alasannya apa sih?
Ma, Papa justru heran. Kenapa sih Mama harus ngeributin anak itu? Apa pengaruhnya buat Mama? Dia itu cuma cleaning service, Ma. Kalau Mama nggak suka sama dia, ya udah, nggak usah dipikirin. Kalau Mama terus ngeributin dia, kan ngabisin energi Mama. Iya kan? Iya juga sih. Ya udah, Mama langsung pulang aja ya, Papa kerja. Ya? Oke, pikir ya. Ya. Bye. Tiara, kamu awasin terus anak itu. Ditekan terus ya. Kamu tahu kan tugas kamu? Iya inget dong madam. Saya itu harus kasih kerjaan yang berat dan banyak buat Atika. Sampai akhirnya dia nggak tahan dan dia resign dari rumah sakit ini tanpa harus dipecat. Betul? Persis. Oke. Yes, itu dia. Oke madam. Nek, saya bawakan bolu kukus. Dimakan ya? Bolu kukus? Loh, suster ini kok tahu toh? Itu kan juga makanan kesukaan saya, selain lemper. Bagus kalau begitu. Yang penting nenek mau makan ya? Saya suapin. Saya seneng kalau suster ini yang nyuapin saya. Suster siapa tuh namanya? Suster? Nama saya Suster Titi. Lah, kok mirip dengan nama cucu saya ya? Atika, saya panggilnya Tika. Titi, Tika, mirip toh? Suster Titi, wajahnya mirip enggak ya sama Atika? Udah. Dimakan ya, Nek. Kamu memang hebat, Atika. Selalu saja bisa mendekati pasien dengan caramu sendiri. Pasien ini sebelumnya begitu putus asa, nggak mau makan, bahkan nggak mau bicara. Sekarang, dia banyak berubah berkat kamu. Nenek harus makan yang banyak supaya bisa cepat sembuh ya. Kalau nanti saya sembuh, mata saya sudah bisa melihat lagi. Saya ingin cari cucu saya, Atika. Atika, kamu itu di mana, Tondo? Di mana, Atika? Mbak pengen lihat kamu itu menikah dengan Nak Aryo. Sebentar ya, Nek. Saya keluar dulu. Kamu ini apa-apaan sih? Jadi dia itu nenek kamu? Simba yang kamu ceritain selama ini? Iya.
Dia udah datang ke Jakarta, dokter. Dia kesini nyariin saya. Terus kenapa kamu tega bohongin dia? Kenapa kamu pura-pura jadi orang lain? Saya sama sekali nggak nyangka. Orang selugu kamu tega ngebohongin Simba kamu sendiri. Tapi saya melakukan ini semua karena saya punya alasan, dokter. Karena saya ingat kata-katanya dokter. Kalau Simba saya itu nggak boleh dengar apapun yang bisa membuat dia sedih. Begitu kata dokter kan? Iya. Tapi dia itu kan nenek kamu. Justru karena dia nenek saya takut dia kenapa-napa. Saya nggak mau dia tahu hal sebenarnya. Saya nggak mau dia tahu kalau sebenarnya calon suamiku itu udah meninggal. Dokter dengar sendiri kan, Simbaku itu pingin sekali melihat aku dan Mas Aryo itu menikah. Dokter dengar kan? Lalu aku harus bilang apa sama Simba? Aku harus bilang kalau Mas Aryo itu sebenarnya sudah meninggal, begitu dokter? Aku nggak bisa. Aku nggak mau buat Simba itu sedih dan semakin sakit. Ya tapi mau sampai kapan kamu terus berbohong? Hah? Karena sekali aja kamu berbohong, selanjutnya kamu akan terus berbohong, Atika. Ya sudah kalau begitu. Dokter saja yang masuk ke dalam. Dokter bilang semuanya sama Simbaku. Dokter buka rahasianya semua sama Simbaku karena aku nggak tega, dokter. Ayo ngomong dokter. Bilang aja sama Simbaku. Suster? Kato! Atika! Kok katro sih, Mbak? Udah deh ya, nggak usah banyak cincong. Saya punya tugas buat kamu. Tugas apa? Gini, sekarang juga kamu bersihin taman. Maaf, Mbak. Saya tidak bertugas untuk ngebersihin taman. Yang biasanya bertugas ngebersihin taman itu Mas Eko. Iya, benar, Mas Eko. Ya itu kan yang biasanya.
Sekarang bukan yang biasanya. Kamu masih ingat apa yang dibilang sama Bu Yulia? Semua peraturan ada di tangan saya dan semuanya kamu harus turutin. Ya wes lah, ndak usah nesu-nesu. Aku mau bersihin taman. Tapi ajak temen ya, Mbak Putri atau siapa kek, biar cepat kerjanya. Terserah saya dong. Saya mau nugasin kamu sama siapa? Kalau saya nggak mau gimana? Ada yang larang, hah? Udah deh ya, mendingan sekarang kamu ke taman, kamu bersihin taman, kamu potongin rumput-rumput, kamu ambilin sampahnya. Saya nggak mau sampai ada satupun sampah yang tertinggal di sana. Satu lagi, saya mau kamu harus bisa nyelesain tugas kamu dalam waktu 30 menit. Iya, 30 menit. Kalau sampai nggak selesai, gaji kamu akan saya potong. Oh alah, Mbak Iki bikin peraturan sendiri toh. Nggak bisa begitu dong Mbak, itu namanya Mbak itu lagi korupsi. Semua peraturan di tangan saya. Sekarang kamu kerjain tugas kamu. Saya hitung dari sekarang. Tapi Mbak, tapi... Udah, 1 detik. 1 apa ini? 2. Udah dimulai. 1. Iya, 2. iya. 3. Oh nekat Rob. Aduh, piye iki? Kalau waktuku habis gimana? Ini bisa dipotong gajinya. Aduh, ini kerja bukannya bisa nabung, malah nombok terus. Tapi enggak apa-apa, harus tetap senyum. Karena kata si mbahku itu, kalau kerja itu nggak boleh ngedumel. Karena kalau ngedumel sama aja kita itu ngeludahin rezeki kita sendiri. Mak, tolongin saya. Ya, ada apa toh? Suster yang tadi mana ya? Suster yang tadi? Nggak tahu saya. Aku udahan aja deh berjemurnya. Bisa anterin aku ke kamar? Ya, sebentar ya tapi ya. Aduh, ini waktu saya udah mau habis soalnya. Tapi piye toh, saya juga nggak tega masa ninggalin orang tua di sini. Ini piye, ini suster juga. Aduh, kemana sih susternya? Nak, Iya, sebentar. aduh, jangan ngebut, ntar saya jatuh gimana? Aduh, jangan ngebut, Nak. Iya, ini juga saya lagi buru-buru. Oke. Saya belum habis kan, Mbak? Waktu kopi habis. Saya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Mbak, itu jamnya pasti salah. Nggak mungkin masa waktu saya secepat itu tuh. Aduh. Kamu bilang ini jam. Ini stopwatch. Gimana sih yang bener-bener onek ini anaknya? Ya saya nggak tahu lah itu apa namanya. Tapi yang pasti ini pasti rusak. Mbak tolonglah. Waktu saya tuh ditambah sedikit. Saya tuh tadi telat ke sini gara-gara tadi itu ada pasien yang minta tolong terus ke saya. Jadi saya terpaksa harus nganterin dia dulu masuk rumah sakit. Apa kamu bilang? Pasien? Atika, denger ya. Berapa kali saya harus bilang sama kamu? Pasien itu urusan dokter sama suster. Bukan urusan cleaning service kayak kamu. Ya Mbak masa ada orang yang minta tolong saya cuekin aja toh? Pokoknya saya nggak rela kalau gaji saya itu harus dipotong. Ingat, saya yang punya aturan di sini. Atika! Atika, kamu mau kemana? Dokter, maaf ya saya mengganggu. Saya cuma pengen tanya, emangnya harus ya kalau ada masalah sepele aja, terus nggak dimaafin, terus langsung main potong-potong gaji saya begitu, harus ya? Enggak, gini loh dok, maksudnya tadi itu kan saya memberikan tugas ke Atika untuk membersihkan taman dok dalam waktu 30 menit. Tapi ternyata Atika tidak bisa memenuhi targetnya. Ya udah, jadi begitu. Kalau untuk masalah gaji dipotong, ya memang saya sengaja ngelakuin itu supaya membuat shock terapi ke anak buah saya yang kurang disiplin dok. Tapi maaf dokter, saya melakukan itu juga karena ada alasannya. Waktu saya lagi di taman, saya lagi ngerjain tugas saya, terus ada seorang nenek-nenek pakai kursi roda itu minta tolong terus ke saya. Masa iya sih saya cuekin aja, saya nggak nolong dia kan nggak mungkin.
Saya kasihan ngelihatnya. Dok, sekarang terbukti kan kalau memang Atika itu tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Harusnya dia kan ngelakuin pekerjaannya sendiri, Dok, bukan malah ngurusin pekerjaannya suster. Ya kan, Dok? Tunggu. Kamu ini benar-benar gak punya hati ya? Sekarang saya tanya sama kamu. Misalnya kamu sekarang lagi berangkat ke kantor. Kamu buru-buru karena kamu takut telat. Dan tiba-tiba di tengah jalan ada kecelakaan. Dan kamu satu-satunya orang yang bisa menolong di situ. Apa kamu diam saja? Selama kita masih bisa menolong sesama, ya harus kita tolong. Kita nggak boleh hitung-hitungan. Asal kamu tahu, Atika ini sudah banyak mengenal pasien-pasien di sini. Dan dia merupakan kesayangan dari banyak pasien di sini. Ya tapi kan, Dok, kalau memang di sini sudah ada dokter dan suster, kenapa cleaning service harus ikut-ikutan juga? Itu kan nggak perlu, Dok. Masalah kemanusiaan itu bukan cuma urusan dokter dan suster. Masalah kemanusiaan adalah masalah kamu punya hati atau tidak. Apa yang dilakukan sama Atika itu sudah benar. Dan apa yang diucapkan sama Dokter Sultan juga sudah tepat. Kalau kamu melakukan sesuatu, itu harus dihubungkan dengan konteksnya. Dan kalau kamu menerapkan disiplin secara kaku, kamu lihat aja, lama-lama anak buah kamu jadi robot. Rese banget sih. Kenapa jadi gue yang kena begini? Beruntung banget nih si Katur dapat pembelaan dari dokter-dokter. Tapi kalau Madam Yulia tahu suaminya membela Katur, pasti Madam bakalan panas. Terus sekarang ini piye toh dokter? Gajiku jadi dipotong atau enggak? Dokter, begini saja gaji saya tuh sudah kecil. Belum dipotong kontraan. Sekarang dipotong lagi. Aduh, habis dokter. Atika, kamu tenang aja. Gaji kamu nggak akan dipotong gara-gara masalah ini, ya. Bener? Dokter Rizal, terima kasih. Dokter Sultan juga terima kasih, alhamdulillah ini. Terus sekarang apa meneh ya? Kerja lagi. Iya, saya juga permisi dokter. Suster Titik kemana toh? Tadi nyuapin saya di sini kayaknya terus keluar ya. Di sini nggak ada yang namanya suster Titik, Nek. Loh, itu loh yang selalu nyuapin saya itu. Suster Titik, ya toh? Itu bukan suster Titik, Nek. Itu cleaning service di rumah sakit ini. Namanya Atika. Apa sus? Atika? Iya, Atika. Kenapa? Kok nenek kaget gitu? Tunggu dulu, Atika yang dia dari desa Wagir Kidul. Iya. Saya kurang tahu, Nek, dia dari mana. Tapi yang jelas, dia memang dari desa, Nek. Nenek merasa kenal. Orangnya gimana toh? Orangnya gimana, Ster? Orangnya putih, cantik, dan kulitnya bersih, Nek. Jadi benar selama ini aku curiga itu memang kamu, Atika. Ya Allah. Kenapa kamu tega membohongi si Mbah, Dok? Ya Tiara, gimana? Aduh, Madam ini gimana, Madam? Gatot, gagal total. Aduh, saya stres ini. Gimana maksud kamu gagal? Madam, jadi gini, tadi itu saya hampir aja pengen motong gajinya Atika gara-gara dia kerjanya nggak disiplin, Madam. Tapi ternyata apa? Atika dibelain sama suaminya, Madam. Dan belum lagi tadi juga dibelain sama dokter Sultan, Madam. Mereka belain anak itu. Iya, dan Madam perlu tahu ya, Madam ya. Tadi tuh saya dimarah-marahin gitu, dibentak-bentak gitu sama dokter Sultan, Madam. Saya dibilang katanya saya nggak punya hati lah. Saya nggak bermanusiawi lah, apa itu namanya? Aduh, Madam, gimana ini? Madam, saya tuh nggak terima, Madam, digituin. Kamu harusnya lebih pintar dari anak itu. Bisa kan? Kalau masalah itu, Madam tenang aja. Madam percayakan semuanya sama saya ya.
semuanya pasti bakal terkendali sama saya. Laksanakan. Nenek, sekarang nenek harus sarapan dulu ya. Besok nenek mau makan apa? Biar saya beliin. Loh, kenapa diem saja? Udah mau makan? Dimakan dong, Nek. Astaga. Kenapa kamu bohong, Atika? Ternyata firasatku benar selama ini. Kamu itu bukan suster. Kamu Atika. Kau ngapusi aku, Nuk. Kenapa kamu bohongi Simbah? Kamu itu malu ya? Karena Simbah matanya buta. Gitu toh. Mbak. Udah bohong. Mbak pukulin saja Tika, Mbak. Kalau memang itu semua bikin Mbak lega, Mbak pukulin saja aku, Mbak. Kenapa Sondo kamu bohongin aku? Pukulin aku, Mbak. Tiga cucuku. Nyuwun sewu, Mbak. Maafin Tika. Ya Allah. Maafin Simbaran, Dok. Tadi mukuli kamu. Sakit, Dok. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Tidak apa-apa kok, Mbak. Orang ini juga salahnya Tika kok. Aku udah bohongin Mbak. Aku udah salah sama Mbak. Maafin aku ya, Mbak. Maafin aku. Tika. Alhamdulillah, akhirnya Simbah ketemu kamu, Atika. Terus, iku nak Aryo piye? Hah? Apa dia juga ada di sini, Nduk? Mas Aryo lagi tugas di luar kota, Mbak. Oh. Berapa lama dia pulangnya? Tika juga enggak tahu. Ya udah, mudah-mudahan dia cepat pulang, Nduk. Simbah sudah pengen banget ketemu dia.
Mas Aryo, gimana caranya aku bisa bawa kamu ke depan simbahku? Gimana caranya aku bisa dapetin kamu lagi, Mas? Gimana caranya aku bisa ketemu sama kamu lagi, Thomas? Kamu jangan lupa ya, nanti terus kontrol hemoglobinnya. Kalau ada perkembangan selanjutnya kabarin saya. Baik, Dok. Assalamualaikum, Mbak. Oh, jadi Aryo itu tugas di luar kota. Di kota mana sih? Pasti jauh banget. Dokter mau kan nolongin saya? Nolong kamu. Iya dokter, pura-pura aja jadi Mas Aryo, calon suaminya aku, di depan Simbah. Apa-apaan sih kamu? Kamu udah gila ya? Enggak. Saya nggak mau terlibat dengan kebohongan kamu. Tolonglah dokter. Setidaknya sampai Simbah saya itu cukup kuat untuk mendengarkan bagaimana kenyataannya. Dokter mau kan nolongin saya? Atika, saya bilang enggak ya enggak. Saya nggak pernah terlintas sedikit pun kalau saya harus pura-pura jadi Aryo. Dokter dulu pernah janji sama saya. Waktu saya nolongin ibunya dokter janji kan sama saya. Katanya dokter akan ngabulin apapun permintaan saya. Saya minta ini dokter, minta tolong. Kenapa permintaan kamu seperti ini? Ini nggak masuk akal, Atika. Tolong kamu jagain Atika ya. Dia polos dan lugu, nggak tahu apa-apa. Dia di Jakarta ini nggak punya siapa-siapa. Karena hari ini kamu sudah menolong ibu saya, sebagai tanda terima kasih, apapun yang kamu mau, pasti saya kasih. Kok kamu koyok gelisah gitu tuh, Nduk? Terus ceritanya piye? Lah kok kamu bisa keluar dari rumahnya Nak Aryo itu? Ibunya ndak suka ya sama kamu. Ya Allah, piye iki? Benar kata dokter Sultan. Sekali berbohong selamanya akan terus harus berbohong. Jadi mendingan sekarang aku ngaku yang sebenarnya. Terserah apa yang akan terjadi nanti. Mbah, sebenarnya Mas Aryoku itu... Kenapa? Nak Aryo kena apa? Mas Aryo... Assalamualaikum, Mbak. Ini Aryo, Mbak. Nak Aryo? Loh, tadi katanya kamu keluar kota. Ki piye toh? Ini juga baru balik dari luar kota, Mbak. Seneng banget sih Mbah. Kita bisa kumpul lagi sekarang ini. Mbah, sebentar ya, sebentar.
Terima kasih ya dokter. Dokter udah bantuin saya. Saya mulai terharu lagi nih kalau kayak begini dokter. Saya udah tahu. Nggak usah lebay ya. Tapi dokter, saya juga bingung. Kenapa toh dokter kok tiba-tiba masuk kayak begitu terus nolongin saya? Padahal tadi dokter sendiri kan yang bilang dokter marah-marahin saya. Terus dokter juga bilang katanya kalau udah sekali berbohong selamanya terus-terusan akan berbohong. Ini semua saya lakukan semata-mata karena apa toh dokter? Sabar, ini mau dijelasin. Ini semua saya lakukan semata-mata karena saya dan Aryo itu adalah sahabat baik. Dan kamu adalah calon dari almarhum Aryo. Dokter jadi kenal sama Mas Aryoku? Saya dan Aryo itu sahabat baik sejak kita di kuliah. Saya tahu kamu sedang menghadapi musibah yang sangat berat. Tapi kamu harus ingat, hidup itu nggak pernah menunggu. Dan dunia ini bukan tempat buat orang-orang yang gampang putus asa. Jadi kamu harus tegar, ya? Iya dokter. Kata simbahku, hidup itu harus dijalani, gak boleh ngeluh. Kalau kita tetap ngejalanin dengan senyum, pasti aja ada jalannya. Dokter kenapa toh? Kamu ini dikit-dikit kata simbah saya. Kata simbah saya. Besok-besok bakal terbit buku catatan harian kata simbah saya oleh Pak Marni. Kata simbah saya. Dokter aku jadi isin loh. Isin. Punya kumis? Malu. Oh. Dokter udah ah. Orang tua kok dibuat bercandaan, kualat, dosa. Dokter tahu ndak? Kalau ndak ada orang tua ndak bakalan ada kita tahu. Iya. Maaf. Gak nyangka ya. Cucunya si Mbak Marni agak pinter. Ya iyalah. Emangnya dokter pikir cuma dokter doang satu-satunya orang yang pinter? Saya juga. Yowis, kita masuk. Ayo masuk, ayo. Kok merintah-merintah saya? Emangnya saya ini siapa kamu? Tunangan saya. Mas Aryo. Ayo. Biar kelihatannya mesra, terus si mbahku jadi seneng. Mbak kamu itu buta, bukan tuli. Kalau mau pelukan percuma, gak bakal dilihat. Oh iya, lali aku. Mbah. Atika, nak dokter mana tuh? Ini maksudnya nak dokter yang mana? Yang galak atau yang lembut? Ya mestinya maksud Simbah nak Aryo. Mosok nak dokter Sultan. Memangnya calon suami kamu itu nak Sultan opo? Ya ndak lah mbah. Mana mau aku menikah sama orang yang galak-galak seperti itu. Tapi ini orangnya udah ada di sini. Mas Aryo. Mas Aryo. Kenapa toh menengwai? Gimana Mbah? Udah enakan badannya? Saya seneng loh Mbah. Mbah udah banyak makan. Jadi, kalau Mbah sehat, Mbah bisa cepat pulang. Iya, Mbok tanyain sama dokter Sultan.
kapan sih Mbak bisa keluar dari sini gitu, Nduk? Bosen loh di sini terus. Mbak, ini kebetulan ada dokter Sultannya juga toh. Oh, ada juga toh, Nak Sultan. Iya dok. Kapan dok saya boleh pulang? Saya udah lihat gimana perkembangan dari Mbak Marni. Kalau besok Mbak udah semakin sehat, besok juga Mbak bisa langsung pulang. Makasih dokter, makasih. Atika, suaranya anak dokter Sultan itu mirip ya sama suara anak Aryo. Udah mirip kok. Suruh aja mereka ngobrol berdua. Pasti terlihat perbedaannya seperti apa. Mbah, Nek, saya permisi dulu ya, Nek. Saya masih banyak pasien. Terima kasih, Nak Dokter. Nak Aryo masih di sini toh? Nyusul sama dokter Sultan. Iya, sebentar ya. Aku juga mau nyusul mereka. Sebentar ya, Mbak. Iya, Dok. Apa-apa ini? Tarik! Ini untuk sakit hati Mas Ar. Mas Aryo. Mas. Kamu udah gila ya? Kita ini udah nggak di depan Simbah kamu. Ngapain coba masih manggil-manggil Mas Aryo? Ya kan supaya lebih menjiwai gitu. Jadi kalau di depan Simba saya nggak bakalan salah manggil toh. Tapi kelakuan kamu tadi di dalam bener-bener ngeselin. Kamu pikir saya orang stres apa? Awas ya, kalau kamu masih ngerjain saya lagi, saya nggak segan-segan bocorin semua rahasia kamu. Ngerti? Aduh, jangan toh dokter. Ya wis, ojo nesu-nesu. Mendingan sekarang kita membakso aja yuk. Saya yang traktir. Ya, mau ya? Bakso. Udah. Ini ngapain pakai peluk-pelukan gini? Kecicilan apa sih? Atika sama Sultan? Kok bisa? Oh, jadi ini alasan kamu menghindari aku selama ini. Maafin aku, Mas Fahri. Tadi dipeluk, sekarang dilempar. Jangan labil kali ya? Labil? Apa meneh toh? Ojo nesu-nesu, aku cuman guyon tau. Sana. Ayo cepat. Yuk, yuk. Mbak, mau pesen bakso lagi? Setengah porsi kan? Dokter mau setengah juga? Niat traktir nggak sih? Pelit amat setengah. Iya. Dua porsi ya? Iya, tunggu dulu sebentar ya Mbak. Ya. GPL ya? Iya. Nggak pakai lama. Saya akhirnya lega sekali dokter. Karena dokter mau nyamar jadi Mas Aryoku. Ya, untungnya lagi kalau simbahku itu percaya sama suaranya dokter. Mas Aryo. Keluar! Keluar! Aduh, dokter apa Mas ya? Sebentar
Apa-apaan ini? Tarik! Ini untuk sakit hati Mas Ar. Itu untuk uang kamu. Dan ini dari gue. Tolong berhenti Mas, tolong berhenti. Kalau Mas mau mukul aja saya. Ini semua idenya saya, bukan Dokter Sultan. Dokter Sultan itu nggak salah. Jangan berantem lagi, ayo baikan. Minta maaf, ayo sana baikan.